قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صفيه من خلقه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, sebagaimana kita janjikan sebelumnya, kajian kita kali ini akan kembali melanjutkan di mana kita berhenti dari daurah qasais i'tiqad ahli sunnati wal jamaah, karakteristik atau ciri khas dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Kaum muslimin yang berbahagia, pada pertemuan sebelumnya sembari kita menunggu dipersiapkan materinya, kita sudah berbicara panjang lebar tentang sejarah penamaan atau munculnya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita tahu rupanya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah muncul dari awal abad pertama Hijriah. Bahkan ada riwayat yang dhaif, yang lemah dari Imam Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat yang lain yang mempopulerkan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian juga jamaah kaum muslimin, kita berbicara tentang alamat Ahlus Sunnati wal Jamaah, tanda-tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita menyebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di antara tandanya mereka ahlu dakwah, para ahli dakwah, ahli qudwatil hasanah, mereka para pemberi teladan yang baik, mereka orang-orang yang ahli al-amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar, yang mengajak kepada kebaikan, semangat dalam memberikan hidayah kepada manusia. Di antara tandanya juga mereka itu disebutkan oleh baginda Rasul sebagai orang-orang terasing, al-ghuraba. Mereka orang terasing di tengah umat yang banyak.
Mereka adalah firqah an-najiyah, golongan yang selamat, wa ta'ifatul mansurah, dan kelompok yang Allah tolong hingga hari kiamat kelak. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara pembahasan penting dari materi karakteristik Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kalau tidak salah saya, kita sempat menyampaikan 4 karakteristik Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mungkin ada dari jamaah yang bisa menyebutkan apa itu 4 karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bersama kita ada 1 hadiah buku Akidah Golongan Selamat, kupas tuntas akidah dan cara beragama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Punah jawaban 4 karakteristik Ahlus Sunnati wal Jamaah yang sudah kita sebutkan pada daurah sebelumnya. 4 karakteristiknya. Ya, yang pertama bahkan itu 4. Silakan Ustaz. Ini ada. Ya, yang pertama sebagai masdar talaqi Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak menerima ilmu agama ini kecuali bersumberkan Quran, Sunnah, Ijma' dan qiyas yang sahih untuk pembahasan selain akidah. Ya, itu menjadi asas penting dari karakteristik Ahlus Sunnah. Kita tidak membuka peluang keilmuan melainkan itu berdasarkan landasan wahyu. Semua firqah, kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam, kalau dia tidak komitmen dengan 4 yang kita sebutkan tadi, maka mereka tidak layak disandang sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, itu turunannya. Itu mungkin turunannya kalau penjabaran kita kemarin, karena mereka sumbernya Quran Sunnah, mereka tidak berselisih dan mereka tidak membedakan antara Al-Quran dengan Sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karakter yang kedua, ainal hufad, mana para penghafal? Jadi tidak salah Imam Daruqutni ketika mengatakan, kalau kalian berbicara ahli hadis, maka aku tidak mendapati mereka kecuali di dalam buku dan di dalam bawah kubur saja. Ahli hadis tinggal dalam kubur, dalam buku tinggal. Para penghafal yang mutqan, ya, kata Imam Daruqutni, siapa ahli hadis yang kalian bicarakan? Yang aku tahu dari ahli hadis cuma yang aku dapati dalam buku, au fis suturi au tahtal kubur, ataupun di dalam kubur. Nyatanya putar hafal itu. Yang kedua jamaah, kalau tidak ada yang mampu menghadirkan, mereka memahami Al-Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas dengan pemahaman Salaf Al-Ummah. Mereka akan memahaminya dengan pemahaman Salaful Ummah. Karena semua kelompok akan mengatakan, kami berdalil dengan Quran, kami berdalil dengan Sunnah. Tapi pemahaman siapa? Anda memahami dengan diri Anda sendiri? Tidak mungkin. Tapi kita mewariskan pemahaman ini dari generasi yang sudah Allah jamin keselamatan. Itu konsekuensi dari bacaan Fatihah kita dalam salat tadi.
siratal ladzina an'amta. An'amta itu fi'il madhi yang menunjukkan kalau Allah sudah menetapkan bagi mereka kenikmatan syurga. Kalau bagi orang yang belum an'amta alaihim, kita tidak jadikan mereka sebagai asas kita kembalikan pemahaman kita kepada mereka. Tapi an'amta, ada hamba-hamba yang sudah Allah pilih, yaitu para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cara mereka memahami agama ini adalah cara yang terbaik. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara karakteristiknya yang sudah kita bahas, mereka itu ahlul ittiba' wa yahdharuna anil ibtida', selalu mengarahkan umat untuk ittiba', mengikuti baginda Rasul, dan mereka mewanti-wanti umat dari perkara-perkara al-ibtida', perkara-perkara yang tidak bersumber, perkara-perkara baru, perkara-perkara bid'ah yang tidak punya landasan dari agama. Yaqul Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Berittiba'lah kalian, ikuti saja, ikut mentah. Wa la tabtadi'u, jangan kalian buat sesuatu yang baru. Faqad kufitum, maka kalian sudah cukup dengan apa yang kalian ikuti itu. Kasib itu pernyataan Imam Ibnu Mas'ud. Sudah cukup, kasib. Dalam pandangan yang lain, ada generasi para sahabat juga yang mengatakan, seperti Hudzaifah ibn al-Yaman, Anda tidak melakukan satu kebid'ahan kecuali Anda akan menghilangkan sebuah sunnah Rasul. Dan sunnah itu tidak akan Allah kembalikan kepada kalian ila qiyamis sa'ah, sampai bahkan terjadinya hari kiamat kelak. Itu bahayanya jamaah kaum muslimin ketika kita melakukan sebuah perkara kebid'ahan. Bid'ah itu akan menghilangkan sebuah sunnah, dan Allah akan menghukumi kita untuk tidak dikembalikan sunnah itu kepada kita bahkan sampai hari kiamat kelak. Ittabi'u, ikuti saja. Faqad kufitum, sudah cukup. Anda tidak melakukan sebuah kebid'ahan, para ulama salaf mengatakan, kecuali Anda meninggalkan sebuah sunnah. Jadi jangan melakukan perkara baru, sungguh itu sudah cukup untuk kalian. Ya, itu sudah sangat cukup. Fa idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Ini ayat ini harus menjadi pukulan telak bagi mereka yang melakukan dari ibadah mereka perkara yang tidak pernah disyariatkan. Kalau kalian berselisih tentang sesuatu, maka kalian kembalikan kepada Allah dan Rasul. Coba jamaah kaum muslimin, kita berselisih tentang satu praktek ibadah misalnya, saya dan pelaku praktek ibadah tertentu itu berselisih, kita kembalikan ke siapa? Allah dan Rasul. Praktek ibadah ini Allah dan Rasul saja tidak mengetahuinya, atau dalam tanda kutip tidak menyuruhnya. Tapu wabak Allah, tapu wabak Rasul, Rasul hana gayu. Bahkan justru saya sering mengatakan, demi Allah jamaah, kalau Rasul hidup di zaman kita, salat di belakang kita, atau di belakang saf kaum muslimin, Rasul akan bingung apa yang harus dilakukan setelahnya. Lih semaya, tahu baginda Rasul, nyo pulang leh nyo, lain lah kau. Tanya kata buat jaro, Rasul kalau ngebut,
nyolain lagu. Seperti itu kondisi jamaah kaum muslimin hari ini. Baik jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan karakteristik yang keempat yang sudah kita perhatikan juga, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini tidak ada hamba yang maksum dari umat ini selain baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Illa sahibu hadzal qabr kullu qawlin yu'khadhu wa yurad. Kata Imam Malik rahimahullah, semua orang itu diambil perkataannya dan mereka juga ditolak perkataannya. Siapa imam yang semua pandangannya kita terima? Tidak ada. Siapa imam madhab yang semua apa yang dia katakan kita terima? Tidak ada. Siapa imam Ahlus Sunnah semua pernyataannya kita terima? Tidak ada. Yuqbal wa yurad. Ada yang kita terima, ada yang kita tolak. Ila sahibu hadzal qabr, kecuali pemilik kubur ini. Berbeda dengan kelompok-kelompok lain selain Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka bermudah-mudahan dalam hal kemaksuman. Nyugure hanjit salah. Kalau dalam bahasa Sufiyah itu, jadikan diri anda itu di depan guru anda seperti mayit di depan orang yang memandikannya. Mislal mayyit indal mughassilih, seperti mayit di depan orang memandikan. Apa? La ta'tarid fatanqarid. Kan mayit tidak bisa dia bergoyang-goyang, memberontak, karena kalau dia memberontak dia menyusahkan dirinya sendiri. Anda di depan guru seperti itu, akhirnya mewarisi kepada murid. Murid itu penuntut, memikirkan hal-hal kemaksuman terhadap sang guru. Gure hanjit salah. Ketika salah, mereka akan mengatakan, oh itu bukan itu yang diinginkan oleh guru. Guru yang lain pasti tanya hantru ilmu kenan. Di antara satu ciri khas para pelaku kebid'ahan, para ulama salaf mengatakan, mereka itu akan bermajlis di tempat yang gelap. Bermajlis di tempat yang gelap. Menjauhi pandangan pemikiran mereka dari manusia. Puji uhro dari orang. Tapi dakwah kita tidak seperti itu. Kita membuka, mengundang, mengajak, jak kenoci dengar. Tidak pernah kita mengaji di tempat yang gelap, di sudut yang gelap. Ketika orang mengatakan, oh itu ajarannya, kalian tidak mengetahuinya, yang mengetahui cuma kami. Ahlus Sunnah tidak demikian. Kita justru mengatakan, ini ajaran kami, Pak salah. Yang tersalah. Ini Quran dalil kami, ini hadisnya, ini petunjuknya. Salahnya di mana? Tapi ada kelompok sebelah, ketika mereka didapatkan melakukan kesalahan, mereka akan mengatakan urang drone hantru ilmu kena. Hari ini terbongkar banyak aib dari ustadz yang fenomenal belakangan ini. Bercerita tentang sufiyah, bercerita tentang batiniyah, nama batin, nama ruh. Ketika itu terungkap ke publik, mereka cuma mengatakan urang drone hantru ilmu kena. Itu justru kita dapatkan itu pernyataan demikian, para ulama salaf mengatakan itu karakteristik ahli bid'ah. Kita enggak ada seperti itu. Walaupun dituduh kita bersembunyi dalam kajian, menyelenggarakan kajian di tempat-tempat tertutup, justru kita selalu mengundang, terbuka, berani untuk menampakkan hujjah dan barahin yang kita yakini. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya kita ingin melanjutkan kembali karakteristik kelima dari karakteristik Ahlus Sunnati wal Jamaah, dan ini merupakan karakteristik yang sangat menonjol dari akidahnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu ahlul wasatiyati wal i'tidal, golongan pertengahan, tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan. Ahlus Sunnah
Apa kata Imam Ibn Qayyim? Wa qala ba'du salaf, ma amara Allah bi amrin illa wa li syaitani fihi nas'atan. Kalau datang satu perintah agama, syaitan itu punya dua talbis untuk manusia. Datang satu perintah, syaitan itu dia punya dua naz'ah. Dia punya dua kesempatan untuk menyesatkan. Kesempatan yang pertama apa? Tafrid. Orang berlebih-lebihan dengan itu. Kesempatan yang kedua, ifrat, membuat orang menyepelekannya. Ifrat berlebihan, tafrid menyepelekan. Itu naz'ah syaitan. Antara ghulu dan tafrid. Ada dibuat orang jadi gulu betul-betul dengan perintah itu. Ada orang yang kedua, disesatkan syaitan dengan dijadikan dia jalur kiri, menyepelekannya. Ahlus sunnah selalu berada di pertengahan. Islam pada hakikatnya jamaah kaum muslimin itu agama wasitiyah antara agama lain. Jadi kalau agama lain itu condong ke kanan, ada agama yang condong ke kiri, Islam di tengah. Ahlus sunnah sebagai kelompok dari kaum muslimin, mereka pertengahan di antara semua kelompok-kelompok kaum muslimin yang ada. Ada kelompok kaum muslimin condong ke kanan, ada yang condong ke kiri. Ahlus sunnah itu berada di tengah. Ini yang akan kita pelajari. Ahlus sunnah itu ahlul wasatiyati wal i'tidal. Mereka golongan yang senantiasa berada di pertengahan, tidak condong kanan, tidak condong kiri. Seperti apa wasatiyahnya ahlus sunnah wal jamaah? Ini jamaah kaum muslimin yang akan kita lihat pada pertemuan kali ini. Kita perhatikan dulu, Islam itu agama wasatiyah. Pertama, kalau kita mengupas tentang Islam, Islam itu wasatiyah, agama pertengahan ketika berbicara tentang zatnya Allah. Ketika berbicara tentang ketuhanan, Islam itu berada di pertengahan dia. Dia tidak condong ke sana, tidak condong ke sini. Kalau kita lihat Yahudi, Nasrani sebagai agama terkemuka, kita melihat berbicara tentang konsep ketuhanan, mereka itu kalau bukan ifrat, tafrid. Coba baca kitab Talmud atau Al-Quran sendiri mengisahkan bagaimana Yahudi itu ketika berbicara tentang Tuhan. Bal yadahu maghluda. Mereka mengatakan tangan Allah, dua tangan Allah itu terborgol, terbelenggu. Tangan Allah itu terbelenggu, kata Yahudi. Allah menafikan itu dalam Al-Quran. La bal yadahu mabsutatan. Tidak, akan tapi kedua tangan Allah itu terbuka lapang. Hana gekun oleh Allah. Bukan, Allah enggak punya tangan. Selesai masalah. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Seharusnya dalam konsep akidah yang masyhur sekarang, Allah akan menjawab, Allah sama sekali enggak punya tangan, tangan-tangan. Tapi Allah dalam Quran mengatakan tidak. Dua tangan Allah itu terbentang lebar. Mereka maksudnya orang Yahudi, Allah itu kikir, Allah kredit, bakhil. Tangan Allah itu terbelenggu, tidak pernah memberi. Tapi Allah mengatakan tidak. Bal yadahu mabsutatan. Mereka menyamakan Allah, zatnya Allah itu dengan makhluk. Di dalam Talmud itu ajabul ujab. Aneh sekali, lucu aneh. Nyata baca terkejut. Mereka mensifatkan Allah Allah menggoda Hawa. Allah menggoda Hawa. Allah berkhalwat dengan Hawa, istrinya Adam alaihissalam. Allah turun digulati oleh Daud. Mensifatkan Allah dengan sifat-sifat hamba yang lemah. Nasrani lain lagi. Mereka mensifatkan makhluk dengan sifat-sifat ketuhanan Allah. Kalau Yahudi mensifatkan Allah seperti makhluk, musyabbihah, tashbih Allah dengan makhluk. Nasrani mentashbih makhluk dengan Allah.
Tapi Islam, agama yang dibawa oleh baginda Rasul, tidak demikian. Kita wasatiyah. Allah kita berikan sifat-sifat ketuhanan, dan tidak ada sifat yang kita sematkan kepada Allah kecuali sifat-sifat kesempurnaan. Tidak boleh tasbih, mengharamkan tasbih, tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk, dan tidak boleh menyerupakan makhluk dengan Allah. Agama Islam juga agama wasatiyah tentang kerasulan. Dalam hal kenabian, kita wasatiyah. Yahudi yang dinukilkan dalam banyak kitab mereka itu, bagaimana mereka itu meremehkan para nabi. Al-Quran menceritakan itu. Guyunya pegah haji, faqulu hittah, katakan kami bertobat. Mereka mengatakan faqalu hintah, mereka mengatakan gandum. Tambah nun sabah. Hittah taubat, hintah gandum. Nabi Musa mengatakan faqulu hittah, katakan kami sudah bertobat. Ijak Yahudi tambah nun sabah, hintah. Kaum muslimin yang baru faqulu istawa, itambah lam sabah, istaula. Empat beda teman. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yang beristiwa di atas arsy. Oh, itu bukan istawa tapi istaula. Itu tradisi Yahudi. Tambah bacut, kurang bacut, yang penting baik lagi gayu. Meremehkan Nabi. Nabi Musa mengatakan setelah 40 tahun itu taihan fil ardi, mereka tersesat itu. Nabi Musa mengatakan kita perangi, kita masuk Baitul Maqdis. Idhab anta wa rabbuka, ja'ron dengan Tuhan ron, mu perang aju. Yang menang pakat kamu ada. Menang baru pakat. Idhab anta wa rabbuk, berangkat kamu wahai Musa dan Tuhanmu. Pusing pegah tapi Tuhan ron hayutan. Berangkat. Kalau sudah menang panggil nanti. Itu mental Yahudi. Meremehkan Nabi. Kalau anda cerita itu bagaimana mereka mengisahkan Nabi Daud. Nabi Daud yang menipu seorang komandan itu karena menyukai siapa? Menyukai istrinya. Galak ke permohonnya Nabi Daud akhirnya menjadikan komandan itu sebagai komandan perang, nyari yang meninggal. Peduk ke meninggal, kawin dengan istrinya. Agama kita sangat menghormati Daud alaihissalam. Pelecehan mereka kepada Sulaiman, pelecehan mereka kepada Musa, pelecehan mereka kepada Harun. Di samping itu ada agama lain, Nasrani, yang Nabi diangkat jadi Tuhan. Enggak, Islam wasatiyah, pertengahan. Nabi kita berikan hak Nabi, tidak kita lebihkan sebagai Tuhan, dan tidak kita kurangi haknya sebagai para Nabi dan Rasul, tidak seperti manusia biasa. Wasatiyah dalam babil ibadah. Dalam bab ibadah kaum muslimin itu juga wasatiyah. Ada kelompok ghairil maghdubi alaihim, ada kelompok walad dhalin. Coba kita baca-baca hadis baginda Rasul, Yahudi itu umat cerdas, punya banyak ilmu. Kitab, kalau di kajian kemarin kita makan, bahkan Taurah itu satu-satunya kitab Allah yang Allah tulis dengan tangannya dalam hadis yang sahih. Al-Quran saja kitab kita lebih agung dari lainnya, walaupun semuanya kalam Allah. Secara isi, secara konteks dan materinya, tapi itu cuma firman yang kemudian ditulis. Yahudi itu cukup ilmu, tapi masalah mereka dalam ibadah, mereka tidak mau melakukan. Maka mereka menjadi umat ghairil maqdub, umat-umat yang dimurkai. Ilmena amalha. Lahir kelompok kedua, Nasrani, walad dhalin, umat-umat yang tersesat. Ibadahlah, cuma tidak berilmu. Ibadah banyak, itu Nasrani lebih banyak ibadahnya dibandingkan Yahudi, macam tu. Cuma bukan berlandaskan ilmu.
Islam datang, keseimbangan antara ilmu dan amal. Tapi banyak kenyataannya kaum muslimin hari ini yang meniru jejak langkah Yahudi dan Nasrani dalam pembahasan ibadah. Ini fal'iyadzubillah jamaah kaum muslimin. Seharusnya para ahli ilmu itu menjadi kawan hebat kita ketika kita berbicara tentang topik agama. Tapi kenyataannya sangat meresahkan, harus kita katakan. Para ahli ilmu hari ini justru kawan hebat kita ketika kita berbicara tentang topik dunia. Ya, itu menyedihkan saya itu. Dari 2011 saya geluti profesi dakwah ini. Saya dapati orang awam ahli dunia itu lebih gampang kita berbicara agama dibandingkan para penuntut ilmu syar'i. Justru penuntut ilmu syar'i lebih mudah kita membuka pembahasan dunia. Itu menyedihkan sekali. Saya sampaikan itu kepada kawan-kawan para dai. Kenapa kita seperti itu? Anda jangan membayangkan ketika duduk para penuntut ilmu yang mereka bicara itu topik agama, justru pembicaraan kita itu jadi topik duniawi. Itu resah sekali. Orang awam minta nasihat ke saya, 15 menit saya nasihati menangis. Ini pengalaman saya di Biren belakangan ini. Ustaz Nabi nasihat. Saya mengatakan tidak pernah Ustaz datang ke saya mengatakan, Ustaz lain, para da'i, sama je Nabi nasihat baca. Dan saya sering meminta itu kepada orang-orang yang saya lihat mereka layak memberikan nasihat. Nabi nasihat belum baca. Ini jamaah kaum muslimin. Ini jadi penyakit yang sangat berbahaya itu. Datang kawan saya penuntut ilmu, terkenal dengan penuntut ilmu. Awal pertama kali jumpa, pertanyaannya sederhana. Pak Dim gaji rono sama haji. Tata sago nabun. Pimpinan ini, pimpinan itu, ini itu. Pak Dim lihat bulan rono. Masya Allah saya bilang. Masya Allah. Tidak pernah pertanyaan itu ditanya kepada saya sebelumnya. Yang bertanya itu justru ahli ilmu. Malu saya bilang. Ya, malelun. Nyanyian pertanyaan malelun. Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Apa beda kita dengan Yahudi? Topik paling renyah kalau berjumpa dengan para ustaz bicara tentang dunia. Kiban cara tabukanya, kiban cara tabukaji, kiban bisnis ron, kiban bisnis je. Tapi berbicara tentang umat itu jadi hal tabu. Itu menyedihkan sekali. Keseimbangan antara ilmu dan amal itu masih sangat perlu kita seimbangkan. Wasatiyah dalam bab ibadah. Islam wasatiyah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdhub waladhdallin. Kami tidak mau ya Allah menjadi golongan yang maghdhub, tidak mau menjadi golongan yang dhalim. Wasatiyah dalam sifat Allah. Nasrani mensifatkan Allah, bahkan menjadikan yang bukan Tuhan itu dengan sifat-sifat ketuhanan. Isa Tuhan, Isa naik duduk di samping Allah, Isa sedang membersami Allah di samping arasnya, dengan berbagai macam sifat-sifat berlebihan yang diberikan kepada makhluk dan menyamakan makhluk dengan Tuhan. Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Maryam, karena yakulani ta'am, yang kalian sembah itu Bunda Maria, Maryam dan Isa alaihissalam, dulu mereka makan makanan lagi rona pajuh busi jeb isi yang Tuhan urung. Para ulama mufassirin mengatakan itu satu karakter Musa Isa alaihissalam. Makan itu sudah menjawab semua tuduhan-tuduhan palsu tentang sisi ketuhanan Isa. Allah membantah mereka dengan satu pernyataan, karena Isa dan bundanya itu Maryam yakulani ta'am, makan makanan.
Bagi kita Allah itu ahadun, samadun, al-fardul ahad, as-samad. As-samad itu la jufa lahu, tidak ada rongga untuknya, tidak butuh makanan, tidak butuh minuman, tidak butuh terhadap makhluknya. Wa huwa samadun yasmuduna ilaihil khalaiq, dia senantiasa dibutuhkan oleh makhluknya. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sebagai agama Islam itu agama wasatiyah. Maka Rasul mengatakan innama bu'istu bil hanafiyyati samha. Kuntum ummatan wasata, kalian itu adalah umat pertengahan. Umat ini punya keseimbangan. Sebagai ahlu sunnah, kita juga umat wasatiyah. Ya, ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita di tengah. Tidak gulu kanan, tidak gulu kiri, tapi kita selalu berada di rel tengahnya. Itu wasatiyah ahlu sunnah. Bukan arti wasatiyah cuma berada di tengah, tapi arti dari wasatiyah itu berada di tengah di saat kanan kirinya itu batil. Kanan batil, kiri batil, kita di tengah. Artinya pertengahan di antara kebatilan. Jangan harus berada di tengah saja. Yang benar orang kanan, yang salah orang kiri, kamu di tengah mentang. Salah. Itu wasatiyah yang salah. Karena dakwaan wasatiyah sekarang, para intelektual moderat juga mengakui kalau diri mereka itu para pembawa pemikiran yang wasatiyah moderat. Kayaknya awak ekstrim. Ipa ekstrim sih, kamu ada tengah. Yang tengah je temayang je ana. Itu batil. Batil itu. Wasatiyah yang kita maksud Anda lurus. Lurus dulu. Kalau Anda sudah lurus, itulah pertengahannya. Ketika Anda lurus, berarti Anda berada di tengah. Ada yang gulu. Karena syaitan itu akan mengambil sisi berlebihan dan akan mengambil sisi meremehkan. Jadi kata Syekh Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, jangan kalian berfikir berada di tengah itu yang penting di tengah. Tapi kalian harus memahami berada di tengah, berada di atas yang hak. Di saat ada kebatilan di sisi kanan, ada kebatilan di sisi kiri. Jadi kalau Anda misalnya browsing di internet, ajaran wasatiyah, ajaran moderat, itu yang keluar bukan ahlu sunnah, cuma sebatas dakwaan moderat dan wasatiyah. Ini kita wasatiyah, kami kelompok wasatiyah, padahal bukan mencari kebenaran, tapi cuma mencari pertengahan. Tapi nanti faktanya jamaah kaum muslimin, kita akan melihat kita itu di tengah ketika memang kita itu berada di atas yang hak. Misalnya nanti ini panjang sekali kalau kita berbicara wasatiyah dalam bab ibadah antara sufiyah dan batiniyah. Ada sufiyah yang gulu, yang macam ibadah hambih-hambih, macam zikir, macam ini, macam itu. Wah, Masya Allah. Lahir tariqah baru, lahir cara zikir baru, lahir zikir baru, lahir ini baru, lahir itu, lahir semuanya. Ada yang berlebihan. Padahal Anda berdiri di tengah saja itu fakat kufitum, sudah cukup. Ada di sisi lain batiniyah. Ajaran-ajaran batiniyah. Puasa, oh bukan puasa seperti itu puasa orang syariah. Puasa kita itu puasa hakikat, cukup dengan menyimpan rahasia saja. Puasa itu menahan diri dari membongkar rahasia. Jadi firqah batiniyah itu dengan beragam latar belakang batiniyahnya, tapi mereka hampir semuanya sepakat puasa itu menahan diri dari membongkar rahasia. Kalau sekiranya itu firqah syi'iyah batiniyah, ya, mereka itu dengan menjaga rahasia-rahasia sektenya. Nah, rahasia sekte baik pegah-pegah bagom. Baik pegah-pegah bagom. Yang kita dapatkan hari ini itu yang bocor saja. Yang bocor.
Tiba-tiba udah muncul Mahdi. Sebenarnya mereka tidak mau itu dimunculkan, tapi kabocor gimana pegat. Ada jual beli nama ruh, itu udah bocor, udah bocor. Maunya itu jangan muncul ke publik gitu. Itu rahasia yang harus dijaga. Ada orang seperti itu. Mereka tidak salat lagi. Mereka mengatakan salat itu doa, ya doa saja. Ada yang masuk ke masjid, duduk di pojok berdoa. Yang lain selesai salam, dia masih dalam kondisi berdoa, kan selesai itu. Seperti itu ibadah-ibadah batiniyah. Kita di tengah, tidak seperti itu. Yang Allah syariatkan kita amalkan, kita upayakan untuk kita wujudkan. Yang tidak disyariatkan, dengan yang disyariatkan saja kita sudah cukup. Fakat kufid, sudah cukup. Coba anda amalkan amal baginda Rasul dari semenjak terbitnya subuh sampai terbenam matahari, atau sampai baginda Rasul tidur. Demi Allah saya katakan, anda tidak punya waktu membuat kebid'ahan. Nyanyan pubut hanawatin. Coba cari Rasul dari semenjak bangun tidur itu kerjanya apa? Kemudian kerja apa? Kemudian kerja apa? Kemudian kerja apa? Saya katakan kepada anda, demi Allah, anda tidak punya waktu untuk membuat yang lain. Fakat kufitum, dah cukup. Bahkan bisa jadi anda tidak punya waktu untuk bekerja, menijak kerja antum milih. Kalau anda lakukan apa yang Rasul lakukan itu. Fakat kufid, itu maksudnya sudah cukup. Kita wasatiyah. Wasatiyah dalam pembahasan sifat dan nama Allah antara musyabbihah dan mu'attilah. Ini sejarahnya panjang. Ada musyabbihah, ada kelompok-kelompok syi'iyah batiniyah. Mereka menggambarkan Allah, Tuhan lagi nyo, tinggi sekian, lebar sekian, duduk seperti ini, macam-macam. Itu musyabbihah. Ahlus sunnah bukan musyabbihah. Kita menafikan tasbih, jangan serupakan Allah. Jangan buat untuk sifat dan zatnya Allah itu kaifiyah, karena kaifiyahnya cuma Allah yang tahu. Kita kembalikan kaifiyahnya, ilmunya kepada Allah. Kita berada di pertengahan antara kelompok musyabbihah dan mu'attilah. Ada kelompok yang kedua, dia ekstremnya ekstrem kiri, tidak ada sifat Allah. Kalau anda mensifatkan Allah, anda sudah menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah beristiwa, istiwa. Allah turun sepertiga malam, tidak turun sepertiga malam. Allah ini, ya gitu. Kita sudah mengupas itu dalam banyak kajian kita tentang asma dan sifatnya Allah. Justru ahlus sunnah, kita menetapkan untuk Allah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Rasul tetapkan untuk Tuhannya. Kalau Rasul mengatakan Allah turun, dan hadis itu diriwayatkan lebih dari 18 para sahabat baginda Rasul yang mengatakan Allah turun sepertiga malam, kita imani. Ki Bantren, Qadhi Iyad mengatakan Allah cuma mengatakan turun, tidak mengatakan bagaimana turun. Kembalikan ilmunya kepada Allah. Oh, ini sepertiga malam sudah berbeda di Indonesia, berbeda di negara lain. Anda jangan samakan Allah dengan makhluk. Allah la yashghaluhu syai'un an syai'in, tidak bisa disebutkan dengan sesuatu sehingga sesuatu itu menghambat Allah untuk melakukan lainnya. Allah bisa melakukan segalanya dalam satu waktu. Untuk banyak objek itu bisa Allah lakukan, karena Allah itu laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Wasatiyah dalam bab al-qadha dan qadar. Ada orang qadariyah menafikan takdir. Innal amru unuf, semua perkara itu terjadi dengan sendirinya, hanya takdir. Pernyataan ini pernah kita dengar dulu dari salah satu dosen kita di Pasca Sarjana di sini. Umat ini terbelakang, kata beliau, kalau masih percaya takdir. Kami dengar. Tiru Iran. Lihat Iran, mereka mengembalikan semuanya kepada usaha sendiri, makanya negaranya maju. Ini semuanya pernyataannya batil semua ini. Iran negara maju Iran.
Iran akidahnya Syiah, akidah itu Mu'tazilah. Mu'tazilah dalam pembahasan takdir akidahnya Qadariyah. Tidak percaya terhadap takdir. Siapa maju Iran dengan Saudi dulu? Ini kalau kita membuat pendekatan contoh. Tahu maju Iran itu. Kalau Anda diberikan kewarganegaraan Iran atau Saudi, Anda pilih mana? Iran. Saya jawab itu. Dan semenjak kapan Iran lebih maju daripada negara Ahlus Sunnah? Yang kedua, karena ada konsep salah dalam memahami takdir, akhirnya muncul ekstrem kiri terhadap pembahasan takdir. Ada orang yang berlebihan terhadap takdir, Sufiyah, Batiniyah. Mereka mengatakan kita ini Jabariyah. Kita itu bagaikan sehelai bulu yang diterbangkan oleh angin topan yang kencang. Tak bisa buat apa-apa. Hoi pupa kenanju. Semua terjadi karena Allah. Dalam konsep dasarnya betul, tapi dalam kelanjutannya salah. Gara-gara muncul ini, muncul kunut. Umat itu banyak yang kunut, tidak mau berusaha lagi. Ular buta di dalam gua saja dapat makan. Untuk apa saya kerja? Hanali kerja. Tidak giat lagi, etos kerjanya turun, ibadahnya turun, karena semuanya dilimpahkan ke takdir. Karena muncul yang seperti ini, lahir ekstrem kiri. Lah baik patih li takdir, pubuk ju. Kerja keras, karena Anda sukses dengan kerja keras. Padahal Ahlus Sunnah di tengah-tengah. Anda bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Anda percaya takdir. Anda bersaksi Muhammad itu Rasul Allah, Anda percaya usaha. Ahlus Sunnah demikian. Saya kemarin dalam satu perjalanan dengan kawan kita, Ustaz, pembahasan takdirnya gimana le? Memang orang awam. Satu kalimat dari antum selesai masalah takdir balu kita bicara. Panjang ikhtiar, kapan kita berusaha, kapan kita imani takdir. Saya bertanya ke beliau, Anda percaya la ilaha illallah? Percaya, beriman saya. Percaya takdir. Anda percaya Muhammad Rasul Allah? Beriman saya. Percaya ikhtiar, usaha. Rasul gejak hijrah ke geduk teruk jauh Madinah. Hampir 40 hari atau 15 hari atau lebih, berbeda pandangan dalam riwayat. Usaha, ikhtiar. Usaha berikhtiar. Anda bersaksi Muhammad Rasul Allah. Kemudian saya cerita panjang lebar dari perjalanan Sigli, Banda Aceh, Golong B pembahasan takdir. Golong Tren jelas. Jelas tak Ustaz? Alhamdulillah jelas tak kata. Kita berada di pertengahan. Kita imani takdir, tapi sekaligus kita imani ikhtiar. Allah memberikan kita ikhtiar. Saya kalau ingin mengangkat ini dan saya mampu mengangkat ini terangkat. Keinginan saya dan kemampuan saya untuk mengangkat ini, itu siapa kasih? Allah. Maka Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Orang Jabariyah mengatakan berarti semua yang kita lakukan itu kehendak Allah. Bahkan jangan heran kalau dalam kitab-kitab Sufiyah mereka mengatakan Fir'aun itu mukmin yang luar biasa. Fir'aun itu mukmin. Karena kafirnya Fir'aun itu kehendak Allah. Ketika dia kafir, artinya apa? Dia itu sesuai dengan kehendak Allah. Kan enggak ada orang. Jadi kita bertanya, kenapa dimasukkan ke dalam, ditenggelamkan di tengah laut? Oh, itu bukan laut apa? Itu laut hikmah. Kalau laut hikmah lah. Jabariyah. Rupanya dari beberapa diskusi di kampung-kampung kita dapati pemahaman itu ada Jabariyah. Ada. Walaupun tidak tertulis di bajunya Jabariyah, tapi pemahaman dalamnya ada. Di satu sisi banyak intelektual kita hari ini tidak memahami pembahasan takdir,
Akhirnya condong kepada Qadariyah, Mu'tazilah. Awal pulang saya dari Yaman dulu, diskusi dengan orang tua di rumah, nyan Mu'tazilah ya, nyan akidah Haroni yang berbahaya itu. Kok bisa, kata beliau, ini kita dapatkan dari ustaz-ustaz kita sebelumnya, itu Mu'tazilah. Kita tidak seperti itu. Kita imani takdir, sudah Allah tetapkan, Allah tahu, Allah kehendaki apa yang terjadi. Tapi kehendak kauniyah Allah tidak selalu itu menjadi kehendak syar'iyah. Ilmu takdir itu ilmu yang mafkud, yang hilang, yang gaib, tidak kita ketahui. Kita cuma dituntut dengan ilmu yang masyhud, yang bisa kita saksikan, itu ilmu syariah. Jangan berdalil dengan takdir untuk kemaksiatan dan macam-macam. Kita berada di pertengahan. Ketika ada yang gulu dalam takdir, ada yang menyepelekan takdir, takdir, kita berada justru di pertengahan. Ahlus sunnah tidak pernah menjadikan takdir itu sebagai batu halangan dari kesuksesan. Tapi ahlus sunnah menjadikan takdir itu justru sebagai yang memotivasi kesuksesan. Kok bisa seperti itu? Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, Anda mengatakan wa ma minkum min ahadin illa qad kutibat, sudah ditetapkan tempat duduk kita di syurga atau di neraka, sudah ditetapkan. Nanti kita kembali ke mana? Ke syurganya Allah atau ke neraka? Itu sudah ditetapkan. Para sahabat bertanya, wa fima amal ya Rasulullah, kalau seperti itu untuk apa kita bekerja? Untuk apa ibadah? Kalau memang kita sudah ada ketetapan ke syurga atau ke neraka, apa kata baginda Rasul? I'malu, kerjakan, bekerjalah, karena semua itu akan dimudahkan. Fakullu muyassari lima khuliqa lahu, sesuai ketetapan Allah. Rasul menjadikan takdir itu sebagai motivasi ibadah, motivasi bekerja, motivasi sukses, bukan justru penghalang. Itu yang harus kita lakukan. Barangkali yang Allah tetapkan untuk saya itu duduk di syurganya Allah. Saya harus bekerja, saya nampakkan. Kalau memang saya dimudahkan untuk syurganya Allah, bukan jadi penghalang. Nah, kita tidak menjadikan takdir itu sebagai penghalang. Jangan berbuat maksiat kemudian berdalil dengan takdir. Untuk ngopegar Ustaz, sekali lagi nyan Allah tetapkan kelun. Kejar hanya jauh masjid ni ibadah, lenyap nepegah ya Ustaz. Lagi Allah tetapkan kelud. Kenapa harus ketika maksiat berdalil dengan takdir? Ini jamaah kaum muslimin, kita berada di tengah. Dalam pembahasan al-wa'ad dan wa'id, ancaman Allah di hari kiamat, kita berada di pertengahan antara Murji'ah dengan Khawarij. Murji'ah dalam akidah mereka, pelaku dosa besar itu tidak ada masalah, yang penting ada iman di hati. Yang penting na iman, ada masalah ron, ja'ju, pubutju. Khawarij ekstrem kiri, pelaku dosa besar finnar, atau bahasa mereka Mu'tazilah, manzilatun baina manzilatain. Bukan di surga, bukan di neraka. Kalau di dunia bukan muslim, bukan kafir, tapi kalau di akhirat mereka sepakat dengan Khawarij, mandum dalam neraka. Akidah Ahlus Sunnah, pelaku dosa besar besok di hari kiamat itu berada di bawah masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafara lahu wa insya'a aqabahu. Kalau Allah kehendaki Allah ampunkan, kalau tidak Allah kehendaki Allah azabkan. Itu akidah kita. Pelaku dosa besar di bawah masyiat Allah. Khawarij pelaku dosa besar kafir. Dengan gampangnya atas landasan al-wa'ad, janji dan ancaman ini, mereka mengkafirkan banyak kaum muslimin. Terutama yang paling gentol jadi sasaran mereka itu para pemimpin kaum muslimin. Oh, itu dosa besar. Kafir mereka itu. Oh, tidak wajib kita mentaati mereka. Tibit, berontak. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wasatiyah dalam bab mahabbah sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam antara Syiah dan Nawasib.
Ada Syiah yang ghulu terhadap Ali, berlebihan terhadap Ali. Tidak jarang Syiah Batiniyah menjadikan Ali itu seperti Tuhan. Kita kecil dulu kita dengar itu, tapi sekarang umat sudah mulai cerdas. Ketika suara petir nyansu cambu Ali, Ali tengah gegerhem, Ali sedang ini, Ali sedang itu. Jamun mata ubut tak patih kan? Ya su Ali kan, su pedeng Ali, su nyo Ali, su je Ali. Kita percaya itu ketika kita masih kecil dulu. Sekarang umat sudah cerdas, kalimat-kalimat itu sudah tidak muncul lagi itu. Itu ada dalam kitab-kitab dan buku-buku rujukan Syiah. Kita tidak berlebihan untuk para sahabat, tapi kita bukan nawasib yang sibunal adawa li Ali, membenci Ali. Karena setelah lahirnya kelompok yang mencintai berlebihan, lahir kelompok yang membenci berlebihan. Tapi kita di pertengahan. Ali itu sahabat baginda Rasul. Abu Bakar lebih mulia dari Ali, Umar lebih mulia daripada Ali, Utsman lebih mulia daripada Ali. Tapi sahabat yang lain tidak lebih mulia daripada Ali. Muawiyah tidak semulia Ali. Muawiyah yang mengambil jabatan dari Ali, tapi kita yakini akidah kita, Muawiyah tidak semulia Ali. Akidah Ahlus Sunnah meyakini kemuliaan sahabat baginda Rasul sesuai urutan Khulafaur Rasyidin. Pemerintahan Islam setelahnya itu tidak menunjukkan fadilah mereka dalam agama. Akidah kita seperti itu. Kecuali orang drone hana yakini lagi nya. Hana ustaz kamu lain, yang lain lah. Syiah Zaidiyah di Yaman mereka meyakini Abu Bakar lebih mulia daripada yang lain. Umar kedua, Ali ketiga, Utsman keempat. Jadi mereka cuma mengurutkan Ali itu dinaikkan posisi. Walaupun khilafahnya keempat, tapi keutamaannya ketiga. Ibnu Taimiyah mengatakan kalau cuma sekedar itu permasalahannya tidak mengeluarkan mereka dari keahlus sunnahan. Jadi kalau ada yang mengedepankan Ali dibandingkan Utsman, tapi kalau ada orang mengedepankan Ali dibandingkan Abu Bakar, keluar dia. Dibandingkan Umar, keluar dia. Balung Ali si lebih apa? Ada yang mengatakan seperti itu, Pak. Ali si ayu tak baca kisah Ali. Ali lebih apa? Bukan ahlu sunnah itu. Ali lebih apa daripada yang lain, tapi tidak lebih bagus dibandingkan Abu Bakar, Umar, Utsman. Kita pertengahan, tidak berlebihan. Karena koridor kita itu selalu syariah. Wasatiyah dalam babul jihad. Ada murji'ah, hana jihad-jihad lipu jihad-jihad loh. Ada khawaris, ataupun neo khawaris. Mandum jihad. Jihadnya jihad, jihad rata-rata jihad. Tapi kita ada ketentuan, jihad itu ada babnya. Ada syaratnya, ada ketentuannya, ada syirat dafa, ada jihad rad, ada jihad ini, ada jihad itu. Wasatiyah dalam pembahasan taat ulil amri. Ada yang tutup mata apa yang dilakukan ulil amri, tapi ada juga yang lumpuh salah. Masyarakat ini kondisi kita berbahaya sekali. Presiden kita salat, gabuk tanya. Kahan apa, kahananyo, kahanaji. Bantadang tanya ke imu mekarat itu. Ada yang berlebihan, ada yang menyepele-pelekan. Wasatiyah dalam bab tamadhub, ini saya tambah baru. Karena ini jadi polemik mutaakhirin, baru-baru ini jadi polemik di antara saf-saf ahlu sunnah tentang bermadhab. Gabuk akhir puasa kemarin gara-gara madhab. Apapun yang kita buka media sosial yang muncul itu perdebatan tentang madhab. Ustaz-ustaz senior di tanah air berdebat tentang madhab. Saya dapati dalam tanda kutip ada yang berlebihan, ada yang menyepelekan dalam pembahasan tamadhub.
Kemarin kita sudah berbicara tentang itu di pertemuan sebelumnya. Madhab itu salah satu cara, dan itu salah satu cara salaf untuk mendapatkan kebenaran. Tapi bukan semua kebenaran dengan bermadhab. Tidak salah kalau orang punya cara lain. Tidak berlebihan dan tidak mengurangi. Saya dapati di lapangan ada orang yang baru belajar madhab, baru terkejar. Akhirnya berlebihan dengan madhab. Ada orang yang sama sekali tidak pernah belajar madhab, akhirnya memerangi madhab. Juga tidak wasatiyah. Wasatiyah itu salah satu cara yang sudah terakui, punya legalitas zaman, berabad-abad. Cara itu masih berlaku, artinya Allah memelihara cara itu. Tapi jangan pernah munculkan kepada umat kalau mereka tidak harus mencari kebenaran. Jangan sampai umat itu berpikir, adalah cara kebenaran itu cuma itu saja caranya. Bukan, jangan sampaikan itu kepada umat. Wasatiyah. Wasatiyah kita dalam pembahasan ini. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada yang mau kita diskusikan, kita persilahkan. Tapi yang jelas kita ingin melanjutkan pembahasan penting. Kenapa muncul Ahlus Sunnah itu pertengahan? Itu karena kita itu untuk setiap pembahasan syariah mengumpulkan semua dalil, bukan mengambil sebagian dalil. Ketika kita kumpulkan dalil ini, dalil itu, akhirnya kita lahir pertengahan. Ada orang mengambil sebagian dalil, lahir kelompok kanan. Lahir sebagian dalil, lahir kelompok kiri. Rupanya dalil itu ketika dikumpulkan di tengah kita. Nanti akan kita lihat bagaimana kenyataannya. Dalam pembahasan-pembahasan yang saya sebutkan tadi, kita di pertengahan. Pembahasan takdir, nama Allah dan sifat Allah, pembahasan ancaman hari kiamat, penamaan mukmin, kafir, fasik dan lain sebagainya. Kenapa kita di pertengahan? Rupanya nanti kenyataannya kita dapatkan karena karakteristik Ahlus Sunnah itu, untuk satu pembahasan mereka mengumpulkan semuanya dalil, kemudian mereka mengkaji dan mengeluarkan darinya konsep. Bukan punya konsep kemudian dicari dalilnya. Rupanya dalil yang dicari cuma dalil yang mendukung konsep yang mereka punya. Membuat dulu satu fakta, kemudian dalilnya dicari, apapun dalil. Kita bukan seperti itu. Kita kumpulkan dulu semua dalil, kemudian setelah dipelajari, rupanya konsepnya seperti ini. Akhirnya kita jadi pertengahan. Ini yang akan kita ungkap, fakta karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kalau kita lihat ini dalil Jabariyah, Qadariyah, ini ayat-ayat Quran yang mereka jadikan dalil. Semua berdalil dengan Quran. Cuma masalahnya yang mereka ambil dalil itu cuma sebagian-sebagian. Ya, nanti kita bicarakan itu. Kalau ada yang mau kita diskusikan tentang wasatiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita persilakan jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi kalau panitia mau memberikan minuman atau lainnya, kita persilakan. Kalau dari pembahasan ini kan bagi pribadi saya ini menjadi satu penerang ya. Jadi mengetahui lebih detail lagi tentang agama Islam. Nah, kemudian di dalam kehidupan saat ini kan ada yang melihat kalau ini bagian baru. Ada yang menyangkal terhadap apa yang kita bahas sekarang, bahwa kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip menyangkal terhadap bahwa ini bukan yang bukan penyeimbang, tetapi bukan di tengah, tetapi harus berlebihan dalam hal agama. Itu bagaimana Ustaz? Dalam artian dia lebih selalu berlebihan dalam hal agama. Dia tidak
mengabaikan terhadap pengertian wasitiyah ini. Ya. Ya, begitu Ustaz. Ya, itu menariknya kenyataannya hari ini, walaupun kita di sini tadi bersemangat mengatakan kita ahlu wasatiyah, tapi kenyataannya di luar ada orang menganggap kita berlebihan atau menganggap kita kalau bukan kiri kanannya. Awak ron dumpu berada, nyaw hanjut, je hanjut, dumpu hanjutnya. Menganggap kita itu kelompok lain yang ekstrim dalam tanda kutip. Kita ini kelompok ekstrim, radikal. Padahal kenyataannya yang harus kita katakan, orang yang mengatakan itu punya gambaran sempit tentang kondisi umat secara menyeluruh. Jadi ketika mendengar penjelasan kita, mereka berpikir ini ekstrim kanannya. Padahal kalau mereka mengetahui gambaran umat, kondisi umat secara menyeluruh, mereka punya ilmu, mereka akan melihat rupanya ada yang ekstrim kanan lagi, bukan kita. Sama seperti misalnya dalam pembahasan sifat Allah. Ada orang mengatakan, awaknya nanti berada, dumpu ditetapkan ke Allah. Allah ini, Allah seperti Allah seperti itu. Akhirnya kita dituduh sebagai kelompok tasbih, musyabbihah. Ibnu Taimiyah itu musyabbihah, Muhammad bin Abdul Wahab itu musyabbihah, orang itu musyabbihah. Padahal hakikatnya mereka tidak pernah membaca kitab-kitab orang musyabbihah. Kalau anda baca majmu' fatwanya Syekhul Islam itu, berapa banyak beliau membantah musyabbihah. Rupanya ada gambaran orang musyabbihah itu ada. Dan kita bukan musyabbihah. Nah, itu faktanya demikian. Orang menuduh kita sebagai salah satu sisi ekstrim yang pada hakikatnya mereka sama sekali tidak mengenali. Rupanya ada betul-betul di dalam umat ini, di tubuh umat ini, yang ekstrem kanan, yang ekstrem kiri, dan pemahaman kita ini berada di tengah. Yang mereka tahu misalnya dalam penetapan sifat Allah, yang mereka kenal cuma orang-orang yang menafikan sifat Allah. Allah tidak beristiwa, Allah tidak turun, Allah tidak bertangan, memiliki tangan, Allah tidak ini, Allah tidak itu. Itu yang mereka tahu. Ketika muncul Allah beristiwa, Allah turun seperti gambaran, langsung kita divonis sebagai ekstrem kanan. Kalau mereka mempelajari kondisi umat Islam, mereka akan mendapati baik dalam sejarah ataupun sampai hari ini ada kelompok musyabbihah. Ibnu Taimiyah itu di antara orang paling gentol dalam membahas dan membantah pernyataan-pernyataan ahlu tasbih musyabbihah. Tapi nyatanya hari ini beliau yang dituduh sebagai dedengkotnya musyabbihah. Ibnu Taimiyah orang paling jemur nih, bantah musyabbihah, dibantah luar biasa. Hari ini Ibnu Taimiyah musyabbihah. Artinya anda tidak paham ada kelompok musyabbihah itu. Dan kita tidak sama seperti musyabbihah. Itu yang jadi kenyataannya. Dalam hal lain juga demikian. Rupanya ada gambaran sempit dari banyak kaum muslimin tentang hakikat pemikiran ataupun akidah-akidah yang ada. Akhirnya ketika melihat apa yang kita bawakan ini, mereka berpikir kita ini bagian dari salah satu sisi ekstrim, yang pada hakikatnya justru kita sedang berada di tengah itu, bagi yang paham. Maka sebenarnya itu tidak penting, yang paling penting anda di atas kebenaran. Wasatiyah itu muncul karena anda di tengah dua kebatilan. Wasatiyah itu tidak muncul ketika ada kebatilan dan kebenaran. Karena kalau ada kebatilan, ada kebenaran, anda harus di sisi benarnya, jangan di sisi tengahnya. Itu yang terjadi kepada munafikin, mudzabdzabina la baina haula wala ila haula. Orang munafik itu enggak ke sana, mereka wasatiyah. Tapi wasatiyah dalam kesesatan. Hari ini muncul dakwaan atau seruan untuk moderat. Coba misalnya anda pelajari itu skripsi, penelitian,
tesis, disertasi dan lain sebagainya tentang ajaran Islam yang moderat. Rupanya yang mereka tuding moderat itu justru bagi kita itu sisi kirinya. Maka sering yang datang ke saya itu, ada yang datang baru-baru, Ustaz kasih judul, Anda tulis moderat Islam yang sebenarnya dari sisi yang benar. Jangan dari salah satu sisinya kemudian mendakwahkan itu moderat. Wasatiyah. Wallahu ta'ala alam. Ya, satu lagi Ustaz, kita berhenti sejenak ya setelah ini. Waalaikumsalam. Ya, apa sisi kiri dan kanan syar'i? Syar'i itu kalau istilah syar'iyah artinya kita ada landasan istilah itu dari Quran dan hadis. Yang ada digambarkan cuma bukan ke sana, bukan ke sana. Itu yang kita maksud wasatiyah. Tapi kalau kata wasatiyah wal i'tidal, i'tidal itu dari kata adil, i'tidal. Itu istilah syar'i. Wasatiyah istilah syar'i. Tapi keharusan dari wasatiyah ini Anda tidak ke sisi kiri atau sisi kanan. Tapi kalau sisi kanan, sisi kiri, dua istilah itu bukan istilah syar'i. Yang syar'i itu wasatiyah wal i'tidal. Wallahu ta'ala alam. Ya, kita berhenti sejenak. Oh, boleh, silakan. Perihal soal pertama tadi yang disoal Ustaz, saya pikir kita yang wasatiyah, mudah-mudahan kita masuk di dalamnya, wajar-wajar saja mendapat penamaan radikal, yaitu tentu datangnya dari orang-orang yang golongan kiri, orang-orang liberal dan lain sebagainya. Itu otomatis saya pikir Ustaz kan. Sementara kita juga mendapat penamaan dari orang-orang yang terlalu ke kanan. Kita dianggap kurang menghargai ulama, kurang menghargai wali. Kita nggak percaya ada wali sholat di atas daun umpamanya. Nah, ini semacam, tapi saya pikir itu wajar-wajar saja Ustaz. Ya. Terima kasih. Ya, itu di antara hal yang menarik. Ibn Taimiyah pernah menyebutkan itu dalam Majmu' Fatawa ketika beliau berbicara tentang sisi wasatiyah Ahlus Sunnah. Beliau mengatakan yang di kanan akan mendakwahkan semua yang di kirinya itu orang kiri. Yang di kiri akan mendakwakan semua di sisi kanannya itu orang kanan. Jadi yang di tengah-tengah saya kira awaknya. Ketika kita berada di tengah-tengah, bagi yang kiri kita kanan, bagi yang kanan kita kiri. Sama betul. Itu kenyataan yang terjadi. Tapi itu tidak merubah hakikat yang sebenarnya. Dan itu keterbatasan ilmu yang mereka miliki. Kalau mereka melihat dengan secara komprehensif, ada sisi ini, ada sisi satu lagi, mereka justru akan mendapati, oh kita ini yang di tengahnya. Itu hakikat dari innama bu'istu bil hanafiyyati sam'a. Kami diutus dengan yang lurus. Al-Hanafiyah. Kuntum ummatan wasata. Umat Hanafiyah itu umat wasatiyah, umat wasata. Litakuna syuhada 'alan nas, supaya kalian menjadi saksi. Ini akidah kita ini yang akan kita persaksikan. Ketika Allah menghadirkan besok di padang mahsyar, ada yang seperti ini. Ada kelompok sebelah lagi. Kita justru jadi saksi. Rona salah. Rona salah. Dalil kalian itu dalilnya benar, tapi cara istidlalnya yang salah. Dalil kalian juga benar, cara istidlalnya yang salah. Kalau dua dalil ini digabung, maka lahirlah umat wasatiyah. Nanti kita lihat itu. Maka cara mendapatkan kebenaran itu dengan menggabungkan, mengumpulkan semua dalil dalam satu masalah. Jangan ambil satu dalil langsung itu jadi
jawaban untuk masalah itu, tapi cari semua dalil. Kalau ada Qur'annya semua kita bawa. Kemudian hadis, ada hadisnya semuanya kita bawa. Kemudian baru kita keluarkan konsepnya. Jangan kita punya konsep, kemudian 4 ayat baru cari ayat, baru cari hadis. Lahir kanan, lahir kiri. Ketika kita kumpulkan semua. Jam'ud dalail, kita kumpulkan semua dalil, ya. Kalau versi ilmu hadis itu jam'ut turuq. Menariknya bagi yang belajar hadis, satu hadis saja itu bisa jadi jalurnya banyak. Bagi kami para penuntut ilmu hadis, kami kumpulkan semua jalur hadis itu. Nanti di antara jalurnya pasti akan menjelaskan makna yang tidak kita pahami dari salah satu jalur yang lain. Itu pentingnya kita jam'ut turuq. Guru-guru kami di Yaman itu untuk mengkaji tashih dan tad'if satu hadis, belajar melemahkan dan mensahihkan satu hadis. Pergi ke perpustakaan, jom. Kumpulkan semua, mulai dengan takhrijul hadis, kumpulkan semua jalur hadis itu. Cari kita, kitab mana saja ada. Hadis ini di kitab mana saja pernah disebutkan. Riwayat siapa saja. Beda guru bisa jadi ada satu kata tambahan, tapi satu kata itu justru menjelaskan inti dari hadis. Itu pentingnya kita jam'ut turuq, jam'ud dalail, kita kumpulkan dalil. Dan kita lihat faktanya kita memang mempelajari semua dalil. Jadi kan ikut lewatnya nyawa habinya si tabuh hadis segai awaknya. Bukan. Awaknya si tabuh ayat segai. Bukan. Justru kita lahir dengan konsep ini setelah mengumpulkan semua ayat, semua hadis. Awaknya si tabuh segai hadis. Kullu bid'atin dhalalah. Ada hadis lain. Padahal cara kita berdalil itu dengan mengumpulkan semua dalil. Bukan mengambil satu dalil kemudian dalil itu kita mengeluarkan satu konsep. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu wa ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang karakteristik Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tadi di akhir penghujung kita berhenti di karakteristik Ahlus Sunnah itu, cara mereka berdalil dan beristidlal dengan mengumpulkan semua dalil yang berkaitan. Setelah dikumpulkan semua dalil yang berkaitan, mereka baru mengeluarkan dari keseluruhan dalil itu konsep sempurna untuk akidah ataupun ibadah. Berbeda halnya dengan selain mereka, selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu seringnya mengambil sebagian dalil dan meninggalkan sebagian yang lain. Dan bahkan tidak jarang muncul pernyataan dari mereka yang menunjukkan keengganan mereka untuk menerima semua dalil. Maka kalau kita pertemuan yang lalu saya mengisahkan tentang Safwan, Jahm ibnu Safwan. Ketika membaca firman Allah, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah bukan seperti makhluknya dan tidak ada sesuatu yang menyerupainya, dan Allah itu maha sami, maha mendengar dan maha melihat. Jahm ibn Safwan mengatakan, alangkah inginnya diriku kalau sekiranya ayat ini aku gosok dari Al-Quran sehingga ayat ini tidak ada lagi dalam Al-Quran. Yang jid ayatnya be'na, karena ayat ini menyudutkan mereka, membantah dalil dan burhannya mereka. Padahal hakikat yang benar, kumpulkan semua dalil, kemudian perhatikan apa yang diinginkan dari dalil-dalil tersebut.
Ketika kita dapatkan dalam pembahasan itu ada yang mutasyabih, yang belum jelas maknanya, kita kembalikan kepada dalil yang jelas, al-muhkam. Oh, ini maksudnya apa? Kembalikan ke dalil yang jelas. Jangan justru yang mutasyabih ini kita ikuti. Wabtaghu ma tasyabah, dan mereka mencari yang mutasyabih. Itu caranya ahli batil. Yang samar-samar itu yang dicari. Kalau kita mencari yang muhkam, yang jelas ya. Yang tidak jelas kita kembalikan kepada yang jelas. Ini coba kita lihat. Kalau tadi kita berbicara tentang ahlus sunnah antara Jabariyah dan Qadariyah. Orang yang berlebihan dalam pembahasan takdir dan orang yang menafikan takdir. Kalau kita lihat ini semuanya berdalil dengan Quran. Semuanya Quran. Cuma kenyataannya Jabariyah itu mengambil sebagian Al-Quran, meninggalkan sebagian yang lain. Qadariyah mengambil sebagian, meninggalkan yang lain. Kalau Anda bertanya kepada Jabariyah, orang yang berlebihan dalam pembahasan takdir, yang mereka yang mengatakan semua yang terjadi itu Allah inginkan, Allah kehendaki, dan itu terjadi atas keridhaan Allah. Allah ingin dengan kehendaknya itu terjadi. Semua yang kita lakukan itu perbuatan Allah. Mereka juga berdalil dengan Quran. Kalau kita bertanya apa dalilnya, kalian mengatakan semua perbuatan kita itulah keinginan Tuhan dan itulah perbuatan Tuhan. Di antara dalilnya itu ayat yang paling sering mereka jadikan dalil, Quran surat Al-Anfal 17. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Wahai Muhammad, engkau tidak melempar. Ini kisahnya merujuk kepada dua kejadian ketika Rasul keluar hijrah. Malamnya dikepung rumah baginda Rasul oleh pemuda-pemuda Quraisy dengan pedang terhunus. Rupanya paginya mereka sudah ke dalam kondisi tertidur lelap. Allah tidurkan mereka. Bangun baginda Rasul. Qabbahallahu wujuhakum, sungguh jelek wajah kalian. Rasul mengambil pasir kemudian melempar dan semua mereka itu mengenai semua mereka. Ataupun merujuk kisah lainnya ketika perang Badar. Ya, Rasul mengambil pasir, melempar, rupanya pasir itu menimpa semua pasukan musyrikin di Badar. Allah mengatakan wa ma ramaita, engkau tidak melempar wahai Muhammad ketika engkau melemparnya, walakinnallaha rama, karena sesungguhnya yang melempar itu Allah. Ini Jabariyah berdalil dengan ini. Muhammad itu tidak melempar, yang melempar itu Allah. Kan betul ayatnya. Wahai Muhammad, engkau tidak melempar ketika engkau melempar, akan tapi siapa yang melempar? Allah. Semua yang kita lakukan itu Allah lakukan. Padahal hakikatnya mereka cuma melihat ujung dalil, walakinnallaha rama. Kalau mereka melihat awal dalil itu wa ma ramaita, engkau tidak melempar, artinya Allah menetapkan baginda Rasul melempar. Wa ma ramaita id ramaita, ketika kamu melempar, artinya Allah menetapkan Muhammad itu juga melempar, punya keinginan melempar, mampu untuk melempar, maka lemparan itu terjadi. Yang ingin kita katakan, keinginan Rasul melempar dan kemampuannya itu dari Allah, maka Allah katakan walakinnallaha rama. Kemampuan melempar sehingga menimpa seluruh orang musyrikin itu Allah. Karena kalau kita melempar saja mentidrau dengan tintekan. Ya, Anda melempar pasir mengenai mata satu orang, itu belum tentu kena matanya. Tapi kalau mengena seluruh kaum musyrikin, itu perbuatan siapa? Allah. Jadi Jabariyah berdalil dengan ayat ini. Kemudian juga berdalil dengan hadis baginda Rasul, kalian tidak masuk syurga dengan amal kalian. Artinya hana amal-amalnya, hana usaha-usaha, puwa Allah jo. Karena masuk syurga kita, masuk neraka kita itu dari Allah.
Kita nerima saja seperti sehelai bulu yang dibawa terbang oleh angin yang kencang. Terima mata. Pada hakikatnya Rasul memaksud dari hadis ini, kita masuk surga itu memang dengan fadlnya, kelebihan yang Allah berikan. Amal kita itu sebab masuk surga. Amal sebab masuk surga. Untuk mendapatkan fadl, kelebihan, keutamaan Allah itu dengan membuat Allah senang dengan kita, mencintai kita. Bagaimana kita membuat Allah mencintai kita? Dengan amal. Kita beramal, Allah cinta. Kalau Allah sudah cinta, Allah berikan fadlnya, kelebihannya. Tapi ketika Allah menghukumi kita dengan keadilannya. Penduduk neraka masuk neraka atas dasar keadilan. Penduduk surga masuk surga atas dasar fadilah, rahmat Allah. Dan engkau ya Rasulullah, hatta ana, kata baginda Rasul, wala ana, aku pun tidak masuk surga kecuali dengan rahmat Tuhanku. Itu dalil Jabariyah. Orang Qadariyah mengambil semua ayat yang menunjukkan kalau makhluk ini yang ada cuma usaha. Ayat mereka itu salah satunya Quran surat An-Naml 24, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan itu menghiaskan kepada mereka perbuatan mereka. Mereka mengatakan perbuatan mereka, bukan perbuatan Allah. Kalau tadi apapun yang kita lakukan itu perbuatan Allah, datang mereka, ini kan dalam ayat ini perbuatan mereka, tidak ada hubungan dengan Allah. Apa kata mereka? Syaitan itu menghiaskan untuk mereka, menampakkan itu cantik bagi mereka perbuatan mereka, menampakkan itu baik perbuatan mereka. Yang menghiaskan, menampakkan itu cantik, syaitan. Perbuatan siapa? Mereka. Kok kalian mengatakan itu perbuatan Allah? Ini kondisinya Qadariyah sedang membantah Jabariyah. Tadi kalian mengatakan semua yang kita lakukan itu perbuatan Allah. Tapi dalam ayat ini yang menghiaskan keburukan mereka itu syaitan. Perbuatan siapa? Mereka. Kok tiba-tiba kalian mengatakan itu perbuatan Allah? Ayat ini dalam Quran surah An-Naml. Ayat ini ucapan siapa ini? Ucapan burung Hudhud. Ketika tiba dari negeri Sabah, datang ke Raja Sulaiman, ke Nabiullah Sulaiman, ya, menceritakan mereka menyembah ini, menyembah itu. Sampai hari ini, karena tempat tinggal kami di Ma'rib itu memang jarak 2 kilo atau 3 kilometer dari tempat singgasananya Ratu Balkis itu dan tempat ibadah mereka. Masih ada itu tiang-tiang tempat mereka menyembah matahari. Hudhud itu menceritakan ini. Mereka menyembah, tidak menyembah Allah. Perbuatan mereka itu dihiaskan oleh syaitan. Maka orang Qadariyah mengatakan burung Hudhud saja itu pemahamannya Qadariyah. Yang kiban hayu Hudhud. Hudhudnya Qadari. Kenapa Qadari? Karena Hudhud mengatakan apa? Syaitan menghiaskan untuk mereka perbuatan mereka. Artinya Hudhud menetapkan manusia itu punya perbuatan, bukan perbuatan Allah. Hudhud Qadariyah. Mereka membuat lelucon mengatakan yang tidak Qadariyah itu lebih bodoh dibandingkan seekor burung Hudhud. Menyokan Qadariyah bangai, carang Hudhud daripada aja. Qala ya iblis. Mereka berdalil juga. Coba anda melihat firman Allah, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku buat dengan tanganku, Adam. Kalau seperti pendapat kalian Jabariyah, iblis akan mengatakan, ya Allah yang melarangku kamu, aku tidak bisa sujud gara-garamu. Karena kan semua yang kita lakukan itu perbuatan Allah. Tapi iblis tidak mengatakan seperti itu. Artinya iblis menetapkan
Yakin dia, tahu dia kalau perbuatan dia itu bukan perbuatan Allah. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalil-dalil seperti ini diambil untuk menguatkan pandangan mereka yang menyatakan tidak ada kaitannya dengan takdir. Yang Anda lakukan itu perbuatan Anda dan konsekuensinya Anda yang menanggungnya. Firman Allah, walau sya Allah ma asyraku. Kalau Allah kehendak maka mereka tidak berbuat syirik. Tapi faktanya mereka berbuat syirik. Artinya tidak ada hubungan dengan kehendak Allah. Kalau kita berhenti di sini, pulang dari majelis ini, sebagian jadi Jabari, sebagian jadi Qadari. Tapi kita lanjutkan. Semua dalil Jabariyah, dalil Qadariyah gabung jadi Ahlus Sunnah. Perbuatan makhluk kita tetapkan, perbuatan Tuhan juga kita tetapkan. Kehendak Allah kita tetapkan, kehendak makhluk juga kita tetapkan. Tapi kehendak Allah itu bukan semuanya kehendak syar'i, ada kehendak kauni, secara kauniyah. Tapi secara syar'iyah Allah tidak menghendakinya. Kafirnya Fir'aun, Allah kehendaki tidak? Siapa yang jawab itu? Berkehendak? Tidak, ada yang mengatakan berkehendak. Allah tidak menghendaki Fir'aun itu kafir. Allah menghendaki semua masuk surga, tapi Fir'aun itu berarti kehendak Fir'aun lebih kuat dari kehendak Allah. Allah ingin semuanya masuk surga, tapi Fir'aun enggak mau dia. Artinya kehendak dia lebih kencang dibandingkan kehendak Allah. Ini yang salah kita. Kehendak Allah kauni, Allah kehendaki Fir'aun itu kafir. Tapi secara syar'i Allah tidak mau. Ketika terjadi kehendak kauniyah, Allah punya hikmah di belakangnya. Karena semua tindakan Allah itu berhikmah. Apa hikmahnya? Supaya jadi pelajaran untuk kita, jadi ini untuk kita, jadi macam-macam. Kafirnya Abu Lahab, Allah kehendaki tidak? Secara syar'i tidak Allah kehendaki, tapi secara kauni Allah kehendaki, maka itu terjadi. Islamnya Abu Bakar, Allah kehendaki tidak? Allah kehendaki secara kauni, Allah kehendaki secara syar'i. Islamnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kehendaki secara kauni, Allah kehendaki secara syar'i. Jadi ketika berbicara tentang Al-Quran, Al-Quran berbicara tentang dua bentuk kehendak Allah. Ketika tadi ayat yang kita bacakan, kalau Allah kehendaki maka mereka tidak melakukan kesyirikan. Itu kehendak apa? Syar'i. Tapi ketika mereka melakukan kesyirikan, itu terjadi dengan kehendak kauniyahnya. Gampang sekali kita memahaminya. Dulu perdebatan Qadariyah dengan Jabariyah itu selalu seputar itu. Di mana-mana mereka berdebat, di pasar-pasar, nukilan perdebatan itu dinukilkan oleh banyak para ulama dalam kitab-kitab dengan riwayat-riwayatnya dari generasi salaf. Isra'ini dengan Abdul Jabbar Al-Jubbai itu berdebat tentang ini. Suatu ketika di pasar, ini kejadiannya di pasar. Qadhi Abdul Jabbar mengatakan subhanallah, beliau tersanjung, subhanallah tanazzaha anil fahsya, maha suci Allah yang berlepas diri dari keburukan. Maksudnya apa ini? Maksiat itu terjadi tanpa Allah kehendaki. Bahaya ahli batil itu. Dia mengatakan, itu ngajak apa jalan? Arab rubah. Subhanalladzi tanazzaha anil fahsya, maha suci Allah yang terlepas dari keburukan. Kalau orang awam dengar, betul, enggak tak akidah raun. Padahal hakikatnya dia sedang mengumandangkan akidahnya Qadariyah yang mengatakan maksiat itu terjadi tanpa Allah kehendaki.
Subhanallah, subhanalladzi tanazza. Maha suci Allah yang berlepas diri dari keburukan. Al-Isra ini di sampingnya akidahnya dalam pemahaman takdir Ahlus Sunnah. Dia punya masalah dalam pemahaman asma dan sifat. Dia mengatakan Subhanallah, maha suci Allah yang tidak terjadi dalam kekuasaannya illa bima yasha, kecuali dengan apa yang dia kehendaki. Maksudnya apa? Maksiat itu terjadi juga atas kehendak Allah, tapi kehendak kauniyah, bukan syar'iyah. Abdul Jabbar yang mendengar pernyataan itu langsung menimpali membalas. Apakah terjadi? Apakah Allah menyukai ayyusa untuk dimaksiati? Kalau Allah tidak, apa Allah suka dimaksiati? Kalau kita dengar zahirnya nampaknya betul juga. Al-Isra ini lebih cerdas. Dia mengatakan ayyusa rabbuna qahra. Apakah Allah dimaksiati secara terpaksa? Kan betul juga. Apa mungkin maksiat itu terjadi Allah tidak kehendak tapi itu terjadi dan Allah terpaksa menerimanya? Ayyusa rabbuna qahra. Kemudian Abdul Jabbar melanjutkan mengatakan, kalau Allah yang menetapkan aku melakukan ar-rada, keburukan, kemudian Allah menghukumi aku dengan neraka, kan tadi kalian mengatakan itu kehendak Allah, saya melakukan keburukan atas kehendak Allah, kemudian tiba-tiba aku melakukan keburukan itu Allah masukkan aku ke neraka. Apa Allah adil seperti itu? Al-Isra ini menjawab mengatakan, kalau Allah menahanmu dari apa milikmu, Allah zalim. Tapi kalau Allah menahanmu dari apa miliknya, fa innahu yahdi may yasha. Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Ini debat pasar. Tengah belah ke, tengah belah gulai, ini perdebatan mereka. Kita dengar bait pertama saja kau memang pui pegah. Yang jelas ya, yang ingin saya katakan, mengumpulkan semua dalil Jabariyah, dalil Qadariyah, maka lahir pemahaman Ahlus Sunnah dalam pembahasan takdir. Kita percaya takdir, kita imani itu. Walau anfaqu, walaupun mereka berinfak satu gunung Uhud min zahabin, dari emas, Allah tidak akan menerima dari mereka hatta yu'minu, sehingga mereka beriman dengan takdir ini. Kita imani itu. Jadi ketika kita sudah mengumpulkan semua dalil, keluar dengan konsep takdir yang benar, tidak bingung lagi, tidak pernah bingung. Apapun syubhat yang diberikan, itu syubhat yang muncul sekarang, itu syubhat lama itu, yang cilet-cilet. Saya mengatakan kepada salah satu dosen di Pasca Sarjana dulu, itu syubhat anda itu syubhat cilet-cilet. Saya pernah baca lebih berat dari itu. Lebih berat dari itu. Karena saya tidak yakin mutaakhirin ini lebih cerdas dari mutakaddimin. Urung drone, urung baru, enggak mungkin lebih cerdas. Fulan itu, Qadhi Abdul Jabbar Al-Jubai, itu kepalanya cerdas sekali. Untuk mendatangkan syubhat yang berat mereka mampu. Tapi syubhat yang muncul sekarang kita baca-baca itu syubhat kecil sekali itu. Bukan syubhat pun syubhat. Tapi kalau anda punya pondasi yang kokoh tentang takdir ini, anda akan mampu menjawab syubhat-syubhat itu. Takdir, tidak goyang lagi kita. Apapun yang dikatakan, kita punya keimanan tentang takdir dengan benar. Jadi ada kehendak masyiatullah kauniyah, ada masyiatullah syar'iyah. Enggak bingung kita. Apapun yang terjadi itu masyiah Allah, tapi ada yang terjadi karena masyiah Allah kauniyah tanpa syar'iyah. Ada yang terjadi karena
masyiah Allah kauniyah dan syar'iyah. Ya, saya tidak tahu apa bisa dipahami. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada ini, silahkan, karena jumlahnya tidak banyak, kita diskusi saja. Mau potong silahkan. Saya bertanya tentang takdir ini, bertanya langsung, ya, silahkan. Ya. Kepada iradah, beriman kepada iradah kauniyah, beriltizam dengan iradah syar'iyah. Jadi kita tidak menafikan, maksudnya kepada iradah kauniyah hanya Allah itu pasti semuanya terjadi karena iradah kauniyah hanya Allah. Ya. Tapi yang kita kejar itu, yang kita pegang dengan teguh itu adalah iradah syar'iyah hanya Allah. Ya. Hal takdir. Iya, tadi Masya Allah itu diantara kesimpulannya. Ada kesimpulan pembahasan takdir tadi yang beliau sebutkan, ya. Kita mengimani iradah Allah kauni. Tapi secara iltizam yang harus kita kejar, yang kita konsisten di atasnya itu iradah syar'iyah. Itu diantara bahasa yang digunakan oleh para ulama. Di antara bahasa lain yang tadi saya sebutkan, ya, kita mengimani ilmu takdir Allah yang gaib, dan juga kita mengimani ilmu Allah yang masyhud, yang kita saksikan, itu ilmu syariah. Yang gaib kita tidak tahu, kita kembalikan kepada Allah. Yang syahid, yang bisa kita saksikan, itu ilmu syariah. Apa Allah suruh, apa Allah larang, apa Allah minta, itu yang kita lakukan. Jadi jangan ini kita tahan gara-gara ilmu gaib yang tidak kita tahu. Ya, itu di antara berbagai macam ibarah para ulama dalam memudahkan pemahaman konsep takdir tadi. Kalau ada yang mau didiskusikan tentang takdir. Itu banyak sekali, Ibu, kauniyah dan syar'iyah. Islamnya Abu Bakar itu Allah kehendaki secara kauniyah dan Allah kehendaki secara syar'iyah. Islamnya Abu Lahab itu apa itu? Bukan. Islam Abu Lahab Allah kehendaki secara syar'iyah, tapi Allah tidak kehendaki secara kauniyah. Islamnya Fir'aun sama. Kafirnya Abu Bakar Allah tidak kehendaki secara syar'iyah dan Allah tidak kehendaki secara kauniyah. Nah, kalau sudah bisa paham itu sudah jadi ulama ahlu sunnah kita. Nah, ini pemahaman kita seperti itu. Kelompok Jabariyah dan Qadariyah, mereka tidak bisa membedakan yang kauniyah dengan syar'iyah itu. Mereka berpikir masyiah, iradah itu satu saja. Begitu jamaah kaum muslimin. Tadi ada yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kisahnya maksur mungkin, antara perdebatan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik, kan? Imam Syafi'i berkata bahwasanya kita tidak akan mendapatkan sesuatu tanpa usaha, kan? Kata Imam Malik, segala sesuatu atas kehendak Allah. Cuman nggak tahu nih kisahnya sahih apa enggak, Ustaz. Dan sebelum saya menyerap penjelasan Ustaz, saya menganggap Imam Syafi'i benar, Imam Malik benar, kan? Kisahnya gini, kan? Bahwasanya Imam Syafi'i kita mendapatkan satu harus dengan usaha. Imam Malik berkata tidak, itu semua harus kehendak Allah. Kita tidak usaha, kita akan mendapatkannya. Jadi Imam Syafi'i membawa 2 potong kurma, kan? Terus kurmanya, ini kurma ini tidak akan kudapat tanpa usahaku, bilang. Cuman sepotong lagi dikasih ke Imam Malik. Imam Malik, aku tanpa usaha dapat kurma juga, bilang itu. Akhirnya dua-dua ketawa, gitu kan? Saya beranggapan bahwasanya dua-dua benar sebelum pendengaran Ustaz. Jadi dalam hal ini Imam Syafi'i berakidah Qadariyah dan Imam Malik Jabariyah. Cuman nggak tahu nih kisah ini sahih apa enggak, Ustaz, ya, gitu. Kemudian kisah itu populer, masyhur, tapi kalau sanadnya wallah taala alam bisawab. Ya. Yang jelas kita tahu akidah Imam Syafi'i
Akidah Imam Malik dalam pembahasan takdir ini tidak goyang. Tidak goyang. Jadi kalau Anda berpikir ini Qadariyah atau Jabariyah, bukan. Maka kita juga sangat meragukan kalau dari sisi materi dari kisah yang disebutkan tadi. Kisah sangat populer memang. Tapi apa mungkin Imam Syafi'i misalnya mengatakan itu terjadi tanpa usaha? Itu sangat diragukan untuk pernyataannya Imam Syafi'i demikian. Karena pernyataan seperti itu lahir dari orang-orang yang punya konsep Jabariyah. Kalau para ulama Ahlus Sunnah yang quluna khalaful anis salaf, khalaf menukilkan dari salaf. Pembahasan takdir ini jelas, tidak ada keraguan di dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam. Makanya dari sini saya mengatakan kenapa kita bisa jadi umat pertengahan, karena kita mengumpulkan semua dalil mereka. Mereka kenapa condong kiri atau condong kanan? Karena mereka cuma mengambil sebagian dalil. Makanya dalil mereka kita gabung, itulah pertengahannya. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi menariknya ketika pertama kali kita mengatakan nama-nama yang disematkan kepada Ahlus Sunnah, kita dikatakan Jabariyah. Sekarang intelektual sekarang menuduh kita ini Jabariyah. Semuanya kembalikan kepada Allah, berserah diri dengan takdir Allah. Padahal hakikatnya kita bukan Jabariyah. Ada orang Jabariyah, orang Jabariyah itu ada, tapi pemahamannya bukan seperti kita. Ya, itu makanya tadi karakteristik kedua itu memahami dengan pemahaman salaf. Maka kejadiannya ketika datang mereka kepada Ibnu Umar mencari sahabat Nabi yang menjelaskan kepada mereka tentang takdir ini, mereka mengatakan, mensifatkan Ma'mad Juhani itu dan kawan-kawannya di kota Basrah, yataqaffazuna al-ilm. Mereka itu mengumpulkan ilmu. Syubhat itu muncul dari orang berpeci. Kalau orang awam tiba-tiba berbicara tentang takdir, kasih syubhat, kita tolak. Tapi ketika ahli ilmu berbicara tentang syubhat, di situ kita termakan syubhat. Yataqaffazuna al-ilm. Mereka itu mengumpulkan ilmu. Tapi pada kenyataannya Ma'mad Juhani beberapa kali oleh khalifah kaum muslimin diminta untuk bertobat. Beliau justru menyangkal, saya tidak pernah berbicara seperti itu di depan khalifah. Pulang ke rumahnya dengan pengikutnya, kembali dia. Dipanggil lagi oleh khalifah, aku penggal lehermu. Hana halungnya kan lung. Awaknya ni pegah halung, pegah laginya lung, hana lung pegah laginya. Saya beriman terhadap takdir. Selamat di depan khalifah, pulang ke pengikutnya, kena pengik khalifah. Ya, seperti itu berulang terus. Dari situ lahir pemahaman Qadariyah. Innal amru unuf. Allah tidak tahu apa yang terjadi sehingga itu terjadi. Bingung mereka itu karena mereka tidak membedakan iradah Allah dan masyiah Allah. Anda bayangkan, Allah tahu akan dimaksiatkan. Kenapa Allah tidak menahan dia? Apa Allah terpaksa dimaksiati? Itu yang membuat mereka bingung. Padahal akidah kita, kadangkala Allah berkehendak secara kauniyah. Tentu ada di belakangnya itu hikmah. Baik kita tahu ataupun kita tidak tahu. Tapi yang jelas kaum muslimin, ini daurah ini bukan pembahasan takdir. Ya, bebe tinggai wa takdir. Ini baru satu contoh, nanti contoh lain, contoh semuanya yang ingin menunjukkan kalau kita itu di pertengahan dengan mengumpulkan semua dalil. Misalnya kita lihat ini, Ahlus Sunnah antara Khawarij dan Murji'ah. Murji'ah itu dalam pembahasan takdir mereka itu Jabariyah. Khawarij itu dalam pembahasan takdir Qadariyah. Kita harus bedakan pemikiran dengan tokohnya. Orangnya namanya Khawarij, tapi kalau pembahasan takdir dia itu Qadariyah, pemikirannya Qadariyah. Orangnya Murji'ah, tapi pemikirannya Jabariyah untuk pembahasan takdir. Kalau pembahasan lain lagi.
Murji'ah ini berdalil dengan ayat tadi juga, karena dia memang Jabariyah. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah, kan yang melakukan itu Allah. Artinya kalau ada mukmin melakukan dosa besar, kehendak Allah lah itu terjadi. Ya, itu syubhatnya. Asal syubhatnya karena mereka itu Jabariyah. Maka bagi mereka pelaku dosa besar itu ya masuk surga itu. Tidak ada masalah. Imannya tidak berkurang karena dia melakukan dosa besar. Khawarij sebaliknya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini ayat paling favorit bagi Khawarij. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang kafir. Coba lihat ini, tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Kafir. Padahal berhukum dengan hukum Allah itu kategorinya berbagai macam tuh. Dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi. Yang berbeda hukum ini, beda tingkat, beda hukum dia. Anda di rumah dengan anak istri Anda belum tentu berhukum dengan hukum Allah. Tapi ketika kita melihat pemimpin kita tidak berhukum dengan hukum Allah, baru tak berdedang. Bantawar kita juga tidak berhukum dengan hukum Allah. Dalam satu perjalanan yang saya kisahkan tadi, kawan saya itu bertanya, Ustaz, yang betul gimana leh? Yang benar seperti apa? Taat ulil amri ini itu pemimpin kita harus kita taati, Ustaz. Saya mengatakan sederhananya gini, Anda jangan berpikir taat. Yang penting Anda pikirkan itu jangan khuruj saja terhadap pemimpin. Masalah Anda tidak taat itu lain pembahasannya. Kalau khuruj itu imbasnya untuk kaum muslimin. Memberontak itu imbasnya untuk kaum muslimin. Kalau Anda sebatas sendiri Anda tidak taat, itu tidak punya imbas terhadap kaum muslimin. Yang ingin kita diskusikan bukan masalah taatnya, masalah khuruj terhadap pemimpin itu. Baik dengan beragam macam bentuk khuruj. Kalau pemimpin kita Anda katakan kafir karena dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Misalnya kita sepakat, kajilah lagi Ron pegah. Kalau dia kafir, Anda bisa melakukan apa? Ini dia kafir, hukumnya hukum murtad. Kau takut ya? Jud? Oh, kita tidak bisa, tidak mungkin, tidak mampu. Artinya Anda sepakat tidak mampu. Tahan diri. Untuk apa kita perdebatkan untuk hal yang kita tidak mampu? Tahan diri. Itu paling kurang perdebatannya seperti itu. Ini ayat favoritnya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Rasul mengatakan la yasni zani, seorang pezina itu tidak berzina wa huwa mu'min, dan dia dalam kondisi beriman. Wala yashrabul khamru syaribuhu wa huwa mu'min, peminum minuman keras itu tidak beriman ketika dia minum minuman keras. Pencuri itu tidak beriman ketika dia mencuri. Khawarij mengatakan artinya kalau dia melakukan mencuri, berzina, minum minuman keras itu dosa besar, artinya dia kafir, tidak beriman. Tapi kalau kita, bagaimana maksud hadis itu? Yang dinafikan itu kesempurnaan iman. Yang dinafikan mukmin yang sempurna dinafikan. Tapi dasar mukmin itu tidak dinafikan. Kok bisa kita mengatakan seperti itu? Karena kita mengumpulkan semua dalil. Bukan cuma hadis itu saja yang kita jadikan dalil. Misalnya juga kita melihat dalam pembahasan asma dan sifat Allah ini, kita antara musyabbihah dan mu'attilah. Mu'attilah yang menafikan sifat Allah, mereka selalu berdalil laisa kamislihi syai', Allah tidak sama.
Ketika kita mengatakan kita tetapkan untuk Allah tangan, mereka datang mengatakan Allah tidak sama dengan makhluk, nafikan tangan. Kita tetapkan untuk Allah apa misalnya, kemudian mereka mengatakan Allah turun, Allah tidak sama dengan makhluk, nafikan turun. Yang musyabbihah berdalil dengan kelanjutannya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar, Allah melihat, kita mendengar, kita melihat. Tapi mereka itu langsung menyamakan pendengaran Allah seperti pendengaran kita, penglihatan Allah seperti penglihatan kita. Ahlus sunnah ayat ini dipelajari secara utuh. Tidak sama kefiatnya, tidak sama bentuknya, tidak sama sifatnya. Tapi kalau untuk penamaannya sama. Tangan ya tangan, kefiah tidak sama. Laisa kamitslihi syai'. Allah Maha mendengar, saya mendengar, Anda mendengar, tapi pendengaran Allah bukan seperti pendengaran kita. Jadi kumpulkan semua, baru kita ketahui konsep yang benar. Ya, silakan. Ya, sebenarnya itu kaidah yang bisa kita gunakan untuk membantah, menjawab semua para mu'attilah. Semua yang menafikan sifat itu bisa kita jawab dengan kaidah itu. Jadi seperti ini contohnya. Kalau ada orang yang menetapkan zat Allah, misalnya Mu'tazilah, dia menafikan semua sifat, kita mengharuskan dia menetapkan sifat sebagaimana dia menetapkan zat. Tapi ketika kita berhadapan dengan orang yang menetapkan sebagian sifat, Asy'ariyah misalnya, sebagian sifat ditetapkan, sebagian dinafikan, kita mengharuskan dia menetapkan sifat yang dia nafikan karena dia telah menetapkan sifat yang dia tetapkan. Jadi cara bermainnya, cara berdiskusi dengan para penafi sifat ini dengan mengharuskan dia untuk yang dia nafikan dengan apa yang dia tetapkan. Asy'ari mengatakan Allah itu berbicara. Tapi mereka mengatakan Allah itu tidak memiliki tangan, tidak bersifat tangan. Kita haruskan dia menetapkan tangan untuk Allah sebagaimana dia menetapkan berbicara. Ketika kita mengatakan tetapkan sifat tangan, dia akan mengatakan Allah tidak sama dengan makhluknya. Tapi Anda menetapkan Allah berbicara, makhluk juga berbicara. Oh, itu berbicara Allah berbeda dengan makhluknya. Kita katakan jadi tetapkan untuk Allah tangan berbeda dengan makhluknya. Itu Asy'ari akan berhenti. Hujahnya habis. Begitu juga dengan orang-orang yang menetapkan sebagian sifat, menafikan yang lain. Atau paling kurang seperti beliau sebutkan tadi, ada orang menetapkan zat, yang lain semuanya dinafikan. Kita haruskan dia menetapkan yang lain karena dia sudah menetapkan zat. Anda mengatakan Allah, zat Allah itu. Kita punya ada zat makhluk. Oh, zat Allah beda. Jadi tetapkan untuk Allah tapi berbeda dengan makhluk. Ya, ini banyak sekali. Saya kasih gambaran panjang ini jawaban Ibnu Taimiyah untuk yang menafikan istiwanya Allah. Ahlus sunnah itu pertengahan dalam pembahasan karamah. Ada kelompok sufiyah yang berlebihan dalam pembahasan karamah. Itu karamah itu jadi manaqib ulama mereka itu karamah tidak terpisahkan. Seolah-olah kalau tidak ada karamah tidak jadi ulama. Satu orang bisa punya ratusan karamah. Yang pernah kita baca itu ada karamahnya bisa menulis buku dalam kondisi tidur. Lam tengut je garang kita. Karamah. Di sisi kirinya ada Mu'tazilah, tidak ada karamah-karamah. Kalau ada karamah kita tidak bisa membedakan mana karamah, mana mukjizat. Ahlus sunnah bukan demikian. Kita tetapkan karamah. Kalau itu betul-betul karamah, karamah. Tapi beda karamah dengan mukjizat. Karamah itu tidak bisa ditantang.
Kalau mukjizat itu untuk ditantang. Rasul menantang, ini saya belah bulan ini. Coba kalau bisa. Akhirnya Rasul belah bulan, itu mukjizat. Tapi kalau karamah tidak bisa menantang. Kalau sudah menantang itu dari setan, bukan karamah. Ini saya masuk dalam api, enggak terbakar, coba lihat. Oh, itu setan itu. Ini saya berjalan di atas air, tidak tenggelam, coba lihat. Oh, itu setan. Dulu salah satu ulama tabi'in Muslim Al-Yamani itu masuk ke dalam api, dipaksa masuk ke dalam, tidak terbakar. Berdoa dengan doanya Nabi Ibrahim, tidak terbakar. Itu karamah. Tapi beliau tidak menantang. Coba lihat ya, saya masuk ke api nggak terbakar ini. Kalau sudah menantang seperti itu khawariqu adah dari syaitan. Perkara-perkara yang terjadi di luar kebiasaan, tapi itu bukan dari Allah. Saya rasa kita cukupkan di poin ini, karakteristik ahlu sunnah dalam pembahasan ini, yaitu ahlu sunnah itu berdalil dengan semua dalil, bukan mengambil sebagian dalil. Semua dalil dikumpulkan, baru dikeluarkan konsep akidah dan ibadah. Bukan sudah punya konsep, kemudian dicari mana dalil. Maka ahlu sunnah itu, walaupun itu bagi kita dalil menguatkan pendapat kita, kalau dia tidak sahih tetap kita tolak. Ahli batil, yang penting mereka punya dalil, walaupun tidak sahih. Maka itu rahasianya. Kenapa dalam akidah kita tidak pernah berdalil dengan hadis dhaif, apalagi hadis palsu. Kenapa kelompok lain itu punya banyak dalil hadis dhaif dan hadis palsu? Karena mereka butuh dalil. Kalau kita memang bersumberkan dalil, mereka butuh pembenaran. Kalau kita memang konsep kebenaran, yang benarnya kita ambil. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Saya tahu apa pembahasan ini berat. Nah, ini terasa berat, tapi sebenarnya masih ringan. Kalau kita masuk lagi ke inti pembahasan takdir yang berat-berat, nah itu berat lagi. Ya silakan. Kalau Rasul marah para sahabat diskusi tentang takdir, wallahu alam itu hadisnya seperti apa itu? Hadis yang mana yang dimaksud? Ya. Tapi ada pernyataan Ali itu hadisu nas bima ya'lamun, hadisul qaum bima ya'lamun. Ketika para sahabatnya berbicara tentang takdir, Ali mengatakan, kamu berbicara dengan orang apa yang mereka ketahui, ya. Berbicara dengan orang sesuai dengan kapasitas otaknya, kapasitas kepalanya. Kadang-kala pembahasan seperti ini kita tidak berbicara dengan orang awam. Mereka akan memahami lain terpegah, lain mufhum. Tapi di hadapan saya ini, saya rasa ini bukan lagi, masih awam kita. Ya silakan hadisnya. Riwayat Tirmizi. Ya, jadi itu lafaz Indonesianya. Kalau lafaz Arabnya itu jidal. Mereka berdiskusi tanpa ilmu. Yaitu bukan ranah keilmuan. Al-mirah. Yang membuat halaka man kana qablakum. Celaka orang sebelum kalian karena mereka berjidal tentang pembahasan ini. Artinya pegah mantang tanpa konsep ilmu. Kalau kita di sini ini bukan berdebat tentang ilmu tapi pengajaran. Ya, ini bukan pembahasan tabu. Tabu itu ketika Anda berbicara tanpa berdasarkan ilmu, ataupun Anda berbicara dengan ilmu untuk orang yang tidak punya kapasitas menerima ilmu tersebut. Itu yang dibenci. Nah, pembahasan takdir ini tadi Islam Abu Bakar, apa namanya, kufur Abu Bakar. Berbicara dengan orang awam, bukan kufur Abu Bakarnya. Islam Abu Lahab, Ustaz Muhajir ke Islam Abu Lahab. Padahal kita sedang membuat hipotesa kalau sekiranya dulu di Yaman saya ajarkan
mahasiswa Indonesia usul fiqh. Kawan-kawan, saya ajarkan. Sama Haji Ti Purno le usul fiqh bupa baca. Siap saya pegang. Itu kan watej. Rupanya pembahasan hari pertama saya membuat hipotesa. Kalau salat zuhur itu 2 rakaat. Rupanya besok yang tersebar di markas, Ustaz Muhaji kepegah haji sembahyang zuhur 2 rakaat. Saya mengatakan hipotesanya kalau salat zuhur itu 2 rakaat. Iftirahatnya ini kalau kemungkinan salat zuhur itu 2 rakaat. Kan contoh-contoh usul fiqh seperti itu. Ya seperti tadi kita bahas. Kalau Islamnya Abu Bakar. Ini kalau orang awam mendengar Islamnya Abu Lahab, Islamnya Fir'aun, bukan Islam Fir'aun lah. Makanya Ali mengatakan hadisun nas bima ya'rifun. Mereka akan kembali dengan kekufuran kalau kalian berbicara dengan mereka dengan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Orang bisa kafir gara-gara salah mengetahui. Makanya saya wasiatkan kalau tidak paham ya tinggalkan semuanya. Jangan ambil setengahnya. Ya kalau untuk hal-hal ini yang sensitif ini. Tapi kalau Anda betul sudah memahaminya, telan semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ya sebenarnya lebih detailnya lagi nanti di kajian kita A'lam Sunnah Mansyurah itu ada iman terhadap takdir. Itu lebih detail nanti urutannya, nanti diikuti saja kajiannya. Ya, tapi secara umumnya konsep Ahlus Sunnah dalam mengimani takdir itu hakikatnya kita mengimani 4 marahilut takdir, fase pentakdiran atau proses tahapan pentakdiran. Pertama ilmu Allah. Apa itu ilmu Allah? Allah tahu segalanya. Apa yang akan terjadi, apa yang tidak terjadi. Yang tidak terjadi, kalau terjadi bagaimana akan terjadi, Allah tahu itu. Yang tidak terjadi pun, kalau sekiranya, ini kalau terjadi, bagaimana itu akan terjadi, Allah tahu itu. Itu ilmu Allah yang azali. Ilmu itu ketika Allah menciptakan al-qalam, qala uktub, tulislah. Mada aktubu ya Rabb, apa yang harus aku tulis? Uktub ma yakun ila qiyamis saah. Tulislah apa yang akan kain sampai hari kiamat. Maka itu loh mahfuz. Semua tertulis. Posisi duduk. Dalam hadis Daruqutni, Tirmizi, Anda duduk, posisi Anda duduk, posisi tangan, apalagi tentang rizki, ajal, semuanya. Tertulis detail di sana. Wa indahu ummul kitab. Allah itu punya ummul kitab, induk dari semua buku. Yamhullah ma yasha wa yusbit. Kalau induk itu dia tidak tertukar-tukar, tidak berubah-ubah lagi sampai hari kiamat. Tapi kalau catatan takdir malaikat itu bisa berubah. Yang kita ketika lahir ditiupkan ruh, malaikat itu mencatat takdir kita. Itu catatan malaikat bisa berubah, tapi lauh mahfuz tidak akan pernah berubah. Anda bisa jadi ditulis di malaikat ini umurnya si fulan 40 tahun. Rupanya Anda gemar bersilaturahim ini itu, akhirnya umur Anda dipanjangkan karena silaturahim itu memanjangkan umur. Hakikat umur yang dipanjangkan itu itulah umur yang termaktub di lauh mahfuz. Itu kitabah. Setelah Allah tetapkan dalam tulisan, Allah kehendaki dengan masyiah. Ini dalam tanda kutip, ini kita berbicara tentang masyiah kauniyah. Allah kehendaki. Setelah kehendaki, Allah ciptakan, itu baru terjadi. Maka perbuatan kita itu ciptaan Allah. Bagaimana Allah ciptakan? Perbuatan kita itu muncul karena iradah dan kudrah, keinginan dan kemampuan. Keinginan dan kemampuan yang ada pada kita itu Allah berikan. Maka apa yang kita munculkan itu ciptaan Tuhan. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Ini yang harus kita ketahui jamaah. Allah tidak menghukum kita dengan ilmunya. Tidak menghukum kita dengan kitabahnya. Tulisan takdir kita itu. Misalnya
Kita belum lahir ke dunia, tiba-tiba kita dimasukkan ke neraka. Tidak. Karena kalau seperti itu zalim. Tapi Allah berikan kita ikhtiar. Hidup dulu. Maka kehidupan kita ini hakikatnya ujian. Sering saya ibaratkan tamsil, saya guru di kelas punya 30 siswa itu. Sebenarnya belum ujian pun saya sudah tahu ini yang lulus siapa, yang tidak lulus siapa. Ini fulan lulus, ini lulus, nyahna lulus ya. Kenapa ya ujian? Cuma kalau langsung saya keluarkan pengumuman kelulusan, ini orang tuanya protes ini. Ustaz ujian golong kerja anak lu hana lulus. Kita buat ujian dulu. Padahal kita udah tahu ini enggak lulus ya. Dibuat ujian, yang tidak lulus memang yang kita tahu tidak lulus. Akhirnya kita buat pengumuman tidak lulus. Orang tuanya tidak protes. Maka Allah membuat kita kehidupan dunia ini ikhtibar, ini ujian kita. Supaya apa? Litaqumul hujjah, supaya besok di hari kiamat hujjah itu sudah ditegakkan. Ya Allah, kenapa saya di neraka? Nyambut neraka. Anda tidak lulus ujian. Jadi kita tidak bisa menyalahkan Allah. Makanya ini hakikat dari kehidupan ini, itu ikhtibar. Inilah ujian kita. Buktikan kalau diri kita itu bisa melewati fase ujian ini. Itu 4 fase pentakdiran atau tahapan pentakdiran itu berdasarkan Quran dan Sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini selesai masalah takdir, hana masalah li. Kita tahu kita punya ikhtiar. Kita sadar betul kita punya kasab, ya. Punya keinginan melakukan atau tidak melakukan. Makanya besok hari kiamat itu para ulama ahlu sunnah dalam akidah kita masih memperdebatkan orang-orang yang tidak sama sekali mendapatkan petunjuk seperti ahlu fatrah. Bagaimana kondisi orang sebelum diutus baginda Rasul, atau orang tinggal di pulau terpencil yang tidak ada koneksi apapun, mereka tidak punya informasi luar, mereka tidak diutus Nabi, ke mereka tidak Rasul. Kebanyakan mayoritas ulama ahlu sunnah mengatakan besok di hari kiamat mereka akan ujiankan. Allah tidak menzalimi. Bagaimana diujiankan? Nanti ada beberapa pernyataan dari baginda Rasul bagaimana ujiannya para ahli fatrah. Disuruh pilih, salah pilih, tamu neraka, yang betul pilih, masuk syurga. Tapi tetap tidak terlepas dari ujian. Karena Allah tidak menghukum dengan ilmunya. Allah sudah tahu kita ke neraka, langsung masuk ke neraka. Bukan. Kita masih diberikan. Maka jangan berdalil dengan takdir untuk kemaksiatan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tentunya ini kita berbicara karakteristiknya. Tapi kalau berbicara detail poin item akidah ini, itu tentunya di kajian akidah kita nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Masih. Mau kita tambah banyak pun bisa dia, mau kita sempitkan bisa. Wallahu ta'ala. Ini sebenarnya yang sudah kita ambil berapa ini? Sudah 6. Ya. 6 karakteristik, tapi yang kita upayakan untuk kita kaji itu karakteristik besarnya. Yang di bawahnya ada turunan-turunan yang banyak. Ya, makanya kajian ini tidak bersifat membahas karakteristik dari sisi item akidah, tapi lebih dari sisi cara. Ya, dari sisi cara. Ya, caranya seperti apa? Ya, wallahu ta'ala a'lam. Kali kita cukupkan di sini. Barakallahu fikum jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.